Saudara, Anda kembali menyaksikan Mutiara Iman dengan topik orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Ustadz Abdul Rafiq STHI. Ustadz, takwa ini seringkali kita bayangkan dengan sesuatu yang besar. Tadi Ustadz Abdul Rafiq juga menyampaikan dalam Quran surat Al-Zalzalah mengingatkan bahwa amal kecil pun bisa diperhitungkan. Nah, contoh amal kecil yang punya dampak besar itu semacam apa, Ustadz? Oke. Seperti ini. Banyak manusia menyepelekan, mengentengkan dari perbuatan-perbuatan yang kecil, dan dikira dengan perbuatan yang kecil itu tidak ada balasannya di hadapan Allah. Jadi yang jelas, walaupun amal yang kecil itu mesti ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya saja. Jadi ngomong hal-hal yang tidak baik kepada sesama manusianya, kepada sesama Islamnya, ataupun dari bentuk barang hal-hal yang kecil. Wah, kalau hanya segini, ini tidak ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah, karena yang saya ambil ini adalah barang-barang yang kecil. Enteng hal-hal yang seperti ini tidak ada balasannya di hadapan Allah, karena dengan barang yang saya makan yang seperti ini kecil, ini tidak ada dan tidak ada seperti itu. Pokoknya dari perbuatan yang tidak baik, walaupun itu hal yang kecil, apalagi hal yang besar, semuanya sesuai dengan Az-Zalzalah tadi, tetap ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz, banyak orang mengira kemuliaan itu hanya soal penampilan, hanya soal titel, begitu. Apa sebenarnya indikator kemuliaan yang sesungguhnya, yang sejatinya menurut Al-Quran? Oh ya. Jadi untuk kemuliaan bukan karena diukur dengan keilmuan yang tinggi, bukan diukur dengan kecerdasan yang luas, ataupun menampakkan diri dengan tampilan-tampilan yang sekiranya wah sudah, bahwa dikira orang-orang itu yang mulia. Bisa jadi orang itu dihormati, bisa dikatakan orang itu adalah mulia, tapi di dunia. Dan belum tentu nanti di akhirat itu masuk orang yang mulia. Nah, bagaimana hakikatnya orang yang mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, takwa itu adalah ya betul-betul bertakwa, menjalankan secara istiqomah dengan apa yang diperintahnya dan menjauhi dari apa yang dilarangnya. Hal itu sudah jelas apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Contoh kecilnya kayak sholat lah inilah. Ini kan ketika sudah dilakukan secara istiqomah, bahkan bukan karena ingin ingin dipuji, ingin dilihat orang. Karena untuk ukuran orang yang mulia ini di hadapan Allah, ketika seseorang melakukan, berusaha dengan perbuatan seperti itu, apa iya saya sudah masuk orang yang mulia di hadapan Allah? Itu tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dengan apa yang telah diperbuat oleh manusia itu, apa ini sudah menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah, itu hanya Allah yang mengetahui nanti. Yang jelas manusia sudah melaksanakan dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dengan apa yang dilarangnya. Ustadz, ini mungkin sedikit kita bahas, ada sesuatu yang mungkin membuat kita perlu mengulik. Tadi di awal Ustadz menyampaikan bahwasanya jika penduduk ini beriman dan bertakwa, bahwa hal tersebut juga akan berdampak pada sebuah daerah, sebuah tempat, bahkan negeri. Negara pun akan ikut berkah jika penduduknya beriman dan bertakwa. Jika misalkan kita melihat sebaliknya, Ustaz, saya pernah mendengar bahwasanya jika kita mendapatkan seorang pemimpin yang zalim, itu juga merupakan azab dari penduduk yang buruk akhlak dan perilakunya. Apakah itu tepat dikatakan semacam itu? Iya, karena Al-Quran itu tidak mungkin tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Sebagaimana tadi itu disampaikan,
Jadi dengan kejadian-kejadian, dengan kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi, yang sudah dialami, itu sangat nampak karena dengan perbuatan manusia. Seorang pemimpin pun, jika dengan pemimpin yang dolim, itu kan juga mempengaruhi dengan apa yang dipimpinnya. Padahal Nabi menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi pemimpin itu adalah diminta pertanggungjawaban juga nanti di hadapan Allah dengan apa yang dipimpin. Bukan hanya juga mempertanggungjawabkan dengan secara di dunia, tapi juga nanti di akhirat itu juga diminta pertanggungjawabannya. Itu sangat nampak juga dengan yang memimpin kepada yang dipimpin. Jika pemimpin itu adalah dolim. Jadi memang sepertinya pemimpin ini adalah representasi dari penduduknya. Jika kita ingin pemimpin yang baik, ya kita sebagai penduduk juga harus baik. Harus begitu, baik. Karena kalau misalkan pemimpinnya zalim, ya mungkin kita juga harus introspeksi. Bisa saja kita juga adalah kaum yang buruk akhlaknya, begitu ya. Ustaz, soal indikator sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat lagi apa yang menandakan bahwa seseorang ini benar-benar bertakwa, benar-benar religius, bukan hanya citra seperti yang sempat Ustaz singgung tadi. Apa yang menjadi indikatornya? Kalau misalkan memang beliau ini adalah orang yang benar-benar bertakwa, tidak hanya citra saja yang ditampilkan. Hal yang seperti itu bisa dilihat orang yang betul-betul bertakwa, hal yang seperti itu. Dari sisi ibadahnya bisa dilihat. Dari segi akhlaknya, perilakunya bisa dilihat. Bagaimana hubungannya dengan Allah, bagaimana dengan hubungannya sesama manusianya, ibadahnya dan lain sebagainya, itu bisa dilihat untuk mengetahui untuk yang semestinya betul-betul orang ini bertakwa kepada Allah. Walaupun hal itu tidak bisa kita menilai ini orang-orang yang sudah mulia, tetap itu adalah yang menilai, yang untuk mengetahui orang ini adalah betul-betul takwa, ya hanya Allah. Manusia hanya melaksanakan perintahnya saja, yang penting secara istiqomah. Kita hidup di dunia kan diminta untuk mengabdi kepada Allah secara ikhlas sesuai dengan ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Jadi kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali ya mengabdi kepada Allah dengan ikhlas. Dan ketika kita lihat di media sosial, kita seringkali mudah mengagumi seseorang dengan akhlaknya yang mungkin baik dalam berpublic speaking, menyampaikan sebuah ilmu keagamaan, tetapi ya kita tidak bisa menebak bagaimana realita di kehidupan nyatanya mereka aslinya semacam apa. Tetapi jelas itu bukanlah kendali kita, bukan urusan kita untuk bisa menentukan nilai ketakwaan seorang, gitu Ustaz ya. Nah, jika memang kita ingin memperbaiki diri dan mulia di hadapan Allah, langkah apa yang bisa kita ambil mulai hari ini, Ustaz? Paling tidak ya ada keinginan, ada kemauan yang tinggi. Jadi selalu muhasabah, selalu berpikir dengan apa yang kita perbuat. Jadi berpikir dengan apa yang kita buat, apa sudah pas, apa enggak menjalankan perintah ini apa enggak. Jadi jangan selalu melihat dengan kelebihannya. Makanya kalau bahasa itu menyampaikan, kalau masalah urusan akhirat, jangan melihat ke bawah, tapi harus melihat ke atas. Tapi ketika urusan dunia, jadi lihatlah ke bawah, jangan selalu melihat ke atas. Tidak dibenarkan selalu memandang bintang-bintang yang ada di langit, tapi pandanglah pasir dan kerikil yang ada di bumi ini. Untuk selalu mengevaluasi diri. Dan jika nanti bisa mengevaluasi diri, selalu muhasabah, insya Allah di situ sudah mulai sedikit demi sedikit untuk tambah lebih baik. Tetapi niat baik Ustadz tentunya penuh dengan tantangan. Seringkali ketakwaan kita ini jatuh bangun. Nah, tips untuk bisa istiqomah dalam menjalankan nilai-nilai agama dan tidak mudah goyah. Seperti apa Ustaz? Ya berusaha tetap
bertahan hal yang seperti itu. Ya harus bisa memerangi, karena manusia ini selalu ya penuh dengan ujian dan cobaan dan tantangan hal yang seperti itu. Akan tetapi apabila manusia itu komitmen dan kuat dengan itu, insya Allah ya selamat. Karena musuhnya saja itu nyata dan tidak tampak kan. Jadi setan, iblis ini yang menggoda. Ketika sudah hampir selesai gini, digoda. Jadi harus bisa memerangi, harus tetap bisa berupaya dengan istiqomah untuk bisa. Dan jelas itu adalah hal yang tidak mudah ya. Hal-hal yang tidak mudah, hal-hal yang berat. Ketika kita mungkin berintegritas untuk jadi orang jujur, yang digoda dengan sejumlah uang, kita sudah tergiur. Ya, sudah tergiur ketika seperti itu. Ya, butuh istiqomah dan komitmen yang luar biasa kuat untuk bisa bertahan ya. Ya, tidak mudah terbujuk, tidak mudah terbujuk. Harus kuat itu. Ustaz Abdul Rafiq, ini sebuah pencerahan yang mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua dan mengalir pahala kepada yang menyampaikan. Ustaz Abdul Rafiq, matur nuwun atas segala ilmu yang disampaikan hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami dalam Mutiara Iman episode kali ini. Mudah-mudahan menambah khasanah ilmu agama kita dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saya Tia Maidiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.